Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kaifa halukum? Gimana kabarnya semua? Asa an takunu fis sihah wal afiyah. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat wal afiat. Sedikit kita bermudzakarah bagaimana cara agar kita segera bisa ngobrol, bercakap-cakap menggunakan bahasa Arab. Mungkin banyak teman-teman yang sudah mencoba berbagai macam metode di dalam mempelajari bahasa Arab. Dalam arti mempelajari bahasanya, bukan mempelajari tentang bahasa. Ini perlu digarisbawahi. Ada yang mempelajari tentang bahasa, ada yang mempelajari bahasanya. Nah, yang kita maksud di sini adalah mempelajari bahasanya. Ya, ini kita bisa berbicara menggunakan bahasa Arab. Nah, adapun untuk berbicara, teman-teman, metodenya sebenarnya ini sudah dicontohkan oleh ibu kita sendiri. Maknanya, seluruh ibu-ibu di Indonesia ini sudah terbukti sukses membisakan anak-anak Indonesia berbahasa Indonesia. Seperti itu juga ibu-ibu di Arab sana sudah terbukti sukses bisa menjadikan anak-anak mereka berbahasa Arab. Ibu-ibu di Inggris sana terbukti sukses menjadikan anak-anak mereka bisa berbahasa Inggris. Maka ini adalah satu metode yang sudah terbukti, teman-teman. Ya. Mungkin banyak kita yang juga pernah memikirkan metode-metode agar bisa cepat bercakap-cakap bahasa Arab, bisa cepat ngomong bahasa Arab. Tapi tetap apapun metodenya tidak akan bisa mengalahkan metode ibu. Ya. Bagaimana ini ibu menjadikan seorang anaknya bisa berbicara, padahal anak itu masih nol, tidak punya bahasa. Ya. Dalam arti ketika kita bilang jangan, dia akan ikuti jangan itu anak. Jangan. Tapi anak tuh tidak tahu apa itu jangan. Ya. Jangan itu maksudnya apa belum tahu karena masih nol bahasa. Sementara kita sebenarnya sudah ada kemudahan ketika kita belajar satu kosakata jangan, ya, misalnya la, ya, la tadhab, jangan pergi. Maka kita artikan dengan jangan pergi itu kita memahami maksudnya. Sementara anak kecil ketika dibilang jangan pergi dia akan ikuti juga. Jangan pergi, dia belum tahu maksud jangan pergi sampai ibu tadi ulang sampai anak tadi paham. Maka ibu ini punya metode, ya. Ini yang kan kita ambil agar kita bisa menjadikan diri kita pertama, atau mungkin santri-santri kita bisa juga berbahasa Arab. Maka metode ibu ini kita ambil. Maka di sini ada, ketika kita belajar kan ada guru, ada murid. Maka ibu ini sebagai guru, murid ini sebagai anak, ini sebagai murid. Ya. Nah, coba kita pelajari bagaimana sifat seorang anak. Maknanya sifat seorang murid itu hendaknya sebagaimana anak kecil yang sedang belajar ngomong. Ya. Coba kita perhatikan, anak kecil yang sedang belajar ngomong itu mereka cerewet, udah punya sifat cerewet. Anak kecil itu ketika berbicara maka dia akan ulang-ulang. Dia akan ulang-ulang. Dan dia akan bicara apa saja. Walaupun pokok pembahasan yang dia bahas itu tidak terlalu penting, maka dia akan bahas ulang-ulang. Nizam infadlik uskut. Naam. Hakada afwan. Jadi anak-anak tuh punya sifat, mereka punya sifat cerewet. Kemudian mereka punya sifat tidak takut salah. Ketika berbicara anak-anak tuh dia nggak takut salah. Ketika dia berbicara dia tidak pikirkan mau apa yang dibicarakan itu betul atau salah, dia tidak pikirkan. Kemudian seorang anak ini punya rasa penasaran yang tinggi. Setiap dia lihat satu benda maka dia harus tahu apa itu, seperti itu. Punya rasa penasaran yang tinggi. Maka kita sebagai pembelajar, yakni pelajar,
Maka kita sebagai pelajar bahasa pun harus memiliki sifat tersebut, ya, yaitu punya sifat cerewet. Yang kedua, tidak takut salah. Kemudian penasaran yang tinggi. Seperti itu. Dengan kita cerewet ini akan mempercepat kita ini bisa ngomong. Bahkan ketika kita sudah mulai ngomong akan semakin cepat lancar dengan kita punya sifat cerewet, ya. Dengan tidak takut salah, teman-teman, di sini akan mempercepat kita hafal kosakata. Karena kita tidak akan sungkan-sungkan mengulangi kosakata tersebut walaupun kita belum tahu cara menggunakan, ya. Kemudian penasaran. Ini juga termasuk, ya, mempercepat hafalnya kita kosakata itu adalah dengan kita penasaran. Ketika kita melihat benda apapun, kita penasaran, ya. Kita punya kitab kecil yang kita kantongi itu, kita selalu bawa. Setiap kita nggak tahu satu kosakata, maka kita catat. Kemudian kita tanyakan kepada teman atau kita buka kamus. Rasa penasaran yang sangat tinggi. Dan kosakata yang kita hafalkan cukup yang kita temui saja, teman-teman. Ini sudah sangat cukup untuk kita itu cepat banyak hafal kosakata. Terbukti, teman-teman, walaupun kita tuh hafalkan berurutan, misalnya satu hari 20-50 kosakata yang kita ambil dari kamus seperti itu kayaknya kita hafal banyak, tapi ternyata nanti yang hafal tersisa tinggal sedikit, yang lain hilang. Tapi dengan kita tuh menghafal secara langsung benda-benda yang kita temui atau pekerjaan yang sedang kita kerjakan, kita hafalkan kosakatanya, kayaknya kita nggak hafal banyak, tapi ternyata kita sudah hafal ribuan kosakata. Contohnya di dalam bahasa Indonesia kita sendiri, kita tidak pernah menghafal 10 kosakata, 20 kosakata dulu waktu kecil, tapi sekarang kita sudah hafal banyak kosakata. Seperti saya sendiri, saya orang Sumatera, tinggal di Jawa. Tinggal di Jawa itu saya tidak pernah diberi hafalan kosakata, cukup saya punya istri orang Jawa, keluarga orang Jawa. Tapi saya sekarang sudah bisa menghafal, boleh dikatakan 90-95%. Bahkan saya ketika orang berbicara, saya tidak ada merasakan satu kosakata pun yang saya tidak hafal, seolah-olah seperti itu. Padahal tidak pernah menghafal. Ini adalah metode menghafal kosakata, yaitu dengan kita langsung praktek. Ketika kita dengar, maka kita pahami, atau ketika kita itu temukan satu benda, kita tanya seperti itu, ini bahasanya apa, tanpa kita menghafalkan kosakata berurutan. Jadi sifat anak ini betul-betul kita pelajari dan kita kembali seperti mereka, maka kita akan cepat, ya. Istilahnya orang Arab itu, mau yang bodoh mau yang pintar, semuanya anak-anak orang Arab bisa ngomong pakai bahasa Arab dengan metode ini, dengan sifat-sifat ini, yaitu rasa penasaran yang tinggi, tidak takut salah, kemudian mereka cerewet, maka alhasil mereka bisa ngomong bahasa Arab. Nah, kita juga kalau kita kembali kepada sifat itu, maka kita akan bisa juga berbahasa Arab. Kemudian gurunya adalah seorang ibu. Bagaimana sifat ibu tadi? Sifat ibu tadi, dia aktif, ya. Ibunya itu ketika anak tidak paham tetap ngomong pakai, ketika ibu kita itu ngajarkan kita bahasa Indonesia dulu, walaupun kita tidak paham, anak baru umur 1 tahun belum bisa ngomong, itu ibu tetap ngomong di depan anak itu seolah-olah anak paham, ya. Bukan berarti ibu tadi nggak usah ngomong sama anak, wong dia nggak paham juga, enggak, ibu tetap aktif berbicara, ngomong. Dan ketika anak ini sudah mulai mau ngomong, ibu pun nggak nyalah-nyalain. Ketika ibu bilang, anak tadi bertanya, dia kan penasaran, "Ma, itu apa?" Maka ibu bilang, "Mobil," kata ibu. Maka anak tadi akan ulang, "Mben." Salah ini, anak ini mengucapkan salah, tapi ibu tidak salahkan. Gimana mengucapkan gitu aja nggak bisa salah-salah? Kalau kita, Masya Allah, di pondok itu anak yang baru mulai belajar bahasa Arab, ada kesemangatan mau belajar bahasa Arab, sudah khoto itu salah, itu apa, domirnya salah, i'rabnya salah, macam-macam. Akhirnya kita nggak jadi ngomong, ya. Padahal kunci untuk bisa itu adalah salah dulu. Dengan banyaknya kita salah, maka kita akan banyak benarnya, ya. Orang tahu itu benar karena dia sudah pernah salah. Maka semakin banyak kita salah, maka kita akan semakin banyak benar, seperti itu. Maka jangan takut, ya. Jangan takut salah, dan kita sebagai guru pun jangan nyalah-nyalahkan. Pokoknya bicara bebas dulu, ya. Yang penting mereka banyak hafal kosakata dulu. Ketika kosakata sudah banyak hafal, untuk masalah susunan bahasa itu gampang. Ketika mereka sudah banyak hafal kosakata, nanti tinggal kita susun, ya, dengan kita tambah belajar qawaid, belajar tata bahasa, nahwu, shorof. Tapi mereka sudah banyak hafal kosakata dengan mumarosah yaumiyah tadi, dengan praktek harian tadi, mereka sudah banyak hafal
kosakata. Maka sifat ibu nih terus ya, mereka itu istiqomah praktek di depan anaknya, dan mereka tidak salah-salahkan anaknya ketika mereka berikan kosakata. Dan besok anaknya akan ucapkan, "Ma, ada emben." Ketika anaknya ucapkan seperti itu, ibunya pun tidak salah, bahkan ibunya ikut salah juga gitu. Ibunya yang duluan ngajak. Besoknya awalnya dia mengatakan mobil, besoknya karena anaknya ngomong ben, maka ibunya ikut ya. Nah, itu ada emben lewat. Nah, ibunya ikut salah dengan anaknya, sehingga anak merasa bahasa itu tidak berat, mudah, sehingga anak tadi suka dengan bahasa ya. Maka teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan kita semua bisa segera untuk mempraktekkan apa yang sudah kita hafalkan, apa yang sudah kita pelajari ya. Jadi yang penting di dalam pembelajaran itu prakteknya. Walaupun kita baru bisa ana saja, ya sudah, ana kita niatkan untuk tidak diucapkan lagi pakai bahasa Indonesia. Ana mau ke pasar, anta mau ikut ke pasar atau enggak, seperti itu. Jadi mulai satu persatu. Ana mau ila pasar, ana mau ila suk, ana urit. Nah, seperti itu. Terus nanti tanpa disadari kata tuh akan tertambal dengan bahasa Arab satu persatu, dengan keniatan yang kuat untuk mempraktekkan setiap kosakata yang sudah dihafalkan semampunya. Mungkin itu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.